Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Hukum Otonomi Daerah Rambel 18 hari Selasa pukul 1 siang. Di sini kami akan membagikan hasil diskusi kami mengenai isu yang ada dalam tema city branding. Mungkin kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadan dengan absen 76. Saya Naswa Delia Pasti dengan nomor absen 78. Saya Aulia Putri Zawani dengan nomor absen 71. Saya Salsabila Rizka dengan nomor absen 72. Saya Fadila Swasipa dengan nomor absen 77. Saya Fahmi Hidayat dengan absen 75. Saya Muhammad Dimas Kartaraja dengan absen 73. Otonomi daerah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 9 ayat 2 ditegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. City branding lahir dari kebutuhan akan pembangunan daerah yang mencakup tata ruang, ekonomi lokal, investasi, dan pelestarian budaya. Strategi ini bertujuan membentuk citra dan daya tarik daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara normatif, strategi branding daerah harus tertuang dalam dokumen resmi perencanaan seperti yang pertama yaitu RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang kedua, Renstra OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Yang ketiga, dalam bentuk peraturan daerah atau perda khusus jika diperlukan. Beberapa daerah telah menjadikan city branding sebagai kebijakan resmi. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur turut menerapkan strategi city branding guna membangun citra positif daerah melalui penyatuan identitas, visual, dan nilai-nilai lokal. City branding bertujuan untuk memperkenalkan keunikan daerah, menarik investor dan wisatawan, serta membangun rasa bangga masyarakat terhadap identitas lokal. Kabupaten Lumajang menyelenggarakan sayembara desain logo city branding sebagai bentuk partisipasi publik dalam merancang simbol yang mempresentasikan karakter, potensi, dan visi masa depan Lumajang. Permasalahan yang pertama muncul setelah pengumuman pemenang logo desain lomba di Lumajang. Yang pertama, adanya kemiripan dengan logo daerah atau entitas lain. Permasalahan utama yang muncul adalah tudingan bahwa logo pemenang sayembara memiliki kemiripan dengan logo daerah lain atau instansi lain, baik dari segi bentuk, komposisi, maupun warna. Hal ini memicu anggapan bahwa desain tersebut tidak original dan kurang menggambarkan kekhasan Lumajang. Kritik ini muncul secara masif di media sosial dan forum komunitas desain yang menyebutkan bahwa proses kurasi dan seleksi tampak tidak melalui tahapan verifikasi orisinalitas secara ketat. Padahal, sebuah logo untuk mempresentasikan city branding harusnya menjadi identitas unik dan tidak generik. Kedua, keterlibatan komunitas lokal yang minim. Salah satu titik lemah dalam proses city branding ini adalah kurangnya perlibatan komunitas kreatif lokal seperti seniman, budayawan, desainer grafis daerah, dan tokoh masyarakat. Padahal, keterlibatan mereka penting untuk memastikan bahwa logo yang dihasilkan memiliki nilai-nilai lokal, mengandung unsur sejarah, budaya, ikon khas daerah, dan dapat diterima secara emosional oleh warga Lumajang sendiri. Sehingga ketika hasil akhir nanti sudah keluar, maka logo city branding tersebut dapat mempresentasikan sebuah daerah Lumajang itu sendiri dengan baik. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan transparansi. Proses penentuan pemenang sayembara juga dinilai kurang transparansi. Banyak pihak yang merasa dirugikan karena tidak mengetahui siapa juri-juri yang terlibat dalam kriteria penilaian dan alasan logis di balik terpilihnya pemenang. Hal ini memperkuat kesan bahwa prosesnya tertutup dan kurang adanya akuntabilitas. Padahal, dalam city branding, transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, bukan hanya terhadap logo, tapi juga terhadap pemerintah daerah sebagai inisiator. Yang keempat, ketidaksesuaian dengan karakteristik daerah. Logo yang dihasilkan dianggap tidak menggambarkan keunikan dan kekayaan Lumajang, baik dari sisi geografis seperti keberadaan Gunung Semeru, kawasan agrikultur, kekayaan budaya, maupun sejarah.
Banyak warga merasa logo tersebut bisa saja digunakan oleh kota atau kabupaten manapun karena tidak memiliki sense of place yang kuat. Akibatnya, branding yang seharusnya membedakan Lumajang dari daerah lain justru gagal memperkuat identitas daerah. Yang kelima, respons negatif dari masyarakat yang meluas. Protes terhadap logo ini tidak hanya muncul dari komunitas seni, tapi juga dari kalangan umum dan media lokal. Diskursus publik di media sosial menyebutkan bahwa hasil yang menunjukkan lemahnya apresiasi terhadap potensi kreatif lokal. Kritik ini menjadi penting karena dalam era digital, persepsi publik sangat mudah membentuk opini kolektif. Jika persepsi ini negatif, maka upaya branding bisa menjadi bumerang dan merusak citra daerah itu sendiri. Sebagai langkah awal penyesuaian, pemerintah Kabupaten Lumajang membuka dialog terbuka dengan masyarakat. Forum ini bertujuan untuk menjelaskan filosofi dari logo tersebut yang terpilih dan menampung kritik serta saran dari komunitas kreatif, tokoh budaya, dan masyarakat umum. Tujuannya agar proses branding ini tidak bersifat sepihak, akan tetapi menjadi ruang partisipatif yang mempresentasikan suara warga. Dengan dialog seperti ini, diharapkan muncul rasa memiliki terhadap hasil branding. Selain itu, pemerintah juga siap melakukan evaluasi ulang terhadap hasil sayembara jika ditemukan pelanggaran, seperti plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Lalu, proses evaluasi akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan pihak ketiga. Dan jika perlu, elemen logo dari logo tersebut akan direvisi tanpa harus mengganti seluruhnya. Kedepan, keterlibatan publik akan ditingkatkan dalam proses city branding, terutama jika dilakukan rebranding atau pengembangan lanjutan. Pemerintah akan melibatkan lebih banyak komunitas lokal seperti desainer daerah, pelaku UMKM, dan generasi muda. Tidak hanya itu, akan ada pelatihan dan dukungan agar pelaku kreatif lokal bisa ikut berkontribusi secara nyata. Selain partisipasi, pemerintah juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan swasta dengan prinsip transparansi dan keterbukaan. Harapannya, branding Lumajang ke depan tidak hanya kuat secara visual, tetapi juga mencerminkan identitas asli dan potensi lokal secara utuh. City branding merupakan strategi penting untuk membangun citra dan identitas daerah. Kasus di Kabupaten Lumajang menunjukkan perlunya transparansi, partisipasi publik, dan penghargaan terhadap nilai lokal dalam proses tersebut. Pemerintah telah merespon kritik dengan membuka dialog dan evaluasi logo secara profesional. Ke depan, kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan branding yang inklusif dan representatif. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.